Sekarang ini banyak umat Islam yang begitu terjadi perang antara Iran dengan Israel, Amerika, semua pro Iran, ya kan? Padahal kita mesti bertanya, memangnya Iran ini membela siapa sih? Coba perhatikan kemarin ketika gencatan senjata itu mau dilakukan antara Iran dengan Amerika, Iran mengajukan 10 syarat, pelajari 10 syarat itu. Ada nggak urusan Palestina di situ? Nggak ada, Pak. Ada nggak urusan Gaza di situ? Nggak ada, Pak. Artinya apa? Artinya Iran sama aja sama Israel, kepentingannya dunia. Israel ingin merebut seluruh wilayah Timur Tengah, Iran juga demikian. Makanya ada istilah The Greater Israel, Israel Raya, membentang dari Mesir sampai Irak, dari utara Suriah sampai Mekah, Madinah. Dan ada yang namanya The Persian Crescent, bulan sabit Persia, bulan sabit Iran, yang meliputi Lebanon, Suriah, Irak, Yaman, ya, dan Irannya sendiri tentunya. Dan alhamdulillah salah satunya sekarang udah copot, yaitu Suriah. Suriah rakyatnya membebaskan diri dari cengkeraman Syiah yang dalam hal ini dibela oleh Iran. Makanya pemuda-pemuda Suriah sampai mengatakan, kalau Anda tanya kepada saya, apakah saya senang dengan kematian Ali Khamenei, ya pemimpin Iran, saya katakan tanpa ragu-ragu saya senang. Tapi saya lebih senang lagi kalau Iran bisa merudal Israel sampai ada kabar Netanyahu mati. Nah, itu baru seimbang. Karena Netanyahu pembantai anak-anak di Gaza, Khamenei pembantai anak-anak di Suriah. Pembantai tetap pembantai. Nggak akan ada pemikiran dalam diri orang sehat akalnya melindungi, membela pembantai manapun. Karena pembantai tetap penzolim, Pak. Karenanya sikap yang paling baik sekarang ini adalah memperbanyak salawat ashlil, ya, salawat yang sudah sering kita dengar tapi barangkali nggak pernah kita renungkan maknanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashrilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang artinya, ya Allah, limpahkan salawat salam engkau kepada Nabi kita Muhammad SAW, sibukkanlah kaum penzalim dengan kaum penzalim, dan keluarkanlah kami dari tengah-tengah mereka dalam keadaan selamat. Ya, untuk apa? Selamat untuk fokus pada tugas utama kita, tahrir Masjidil Aqsa, membebaskan Masjidil Aqsa. Itu yang paling pokok harus kita lakukan sekarang, Pak. Jangan kita tertipu dengan berbagai tipuan-tipuan fitnah akhir zaman ini yang sangat dahsyat. Ya, ini dahsyat sekali, Pak. Ya. Jadi ada sebuah hadis di mana Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa fitnah di akhir zaman itu kian hari kian meningkat, ya, kian menjadi lebih berat. Tidak ada zaman kecuali lebih buruk dari zaman sebelumnya. Begitu sabda Nabi SAW. Nah, pembahasan kita akan mencakup 7 poin. Yang pertama, pembahasan mengenai puncak fitnah. Yang kedua, eskalasi fitnah akhir zaman. Yang ketiga, dosa nawaqidul iman. Yang keempat, kaum beriman tidak mengalami peristiwa hari kiamat. Yang kelima, 3 tanda besar kiamat. Yang keenam, para imam yang menyesatkan. Dan yang ketujuh, ketajaman mata hati kaum beriman. Mudah-mudahan Allah Ta'ala izinkan kita bisa menyelesaikan keseluruhan 7 topik pembahasan ini, walaupun kita serahkan kepada Allah, ya, bagaimana ketersediaan waktunya. Baik, puncak fitnah. Dalam sebuah hadis bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya ayuhan nas, innaha lam takun fitnatun ala wajhil ardi mundu dzara'allahu dzurriyyata adama a'zama min fitnatid dajjal." Jadi Nabi bersabda, hai manusia sekalian, sungguh semenjak Allah menciptakan anak cucu Adam, tidak ada fitnah yang lebih dahsyat dari fitnah ad-dajjal. Wa inna Allah azza wa jalla lam yab'ath nabiyyan illa hadzara ummatahu ad-dajjal. Dan tidak ada satu nabi pun yang diutus Allah Ta'ala melainkan nabi tersebut memperingatkan umatnya masing-masing mengenai fitnah ad-dajjal. Wa ana akhirul anbiya'i wa antum akhirul umami wa huwa kharijun fikum la mahalah. Sedangkan aku ini nabi terakhir dan kalian adalah umat terakhir, maka tidak dapat dipungkiri lagi bahwa ad-dajjal akan keluar di tengah-tengah kalian. Jadi artinya Nabi melalui hadis ini menyampaikan beberapa poin penting, ya. Pertama, sepanjang kehadiran Bani Adam di muka bumi ini, tidak ada fitnah, tidak ada ujian yang lebih dahsyat, yang lebih mengerikan, yang lebih berbahaya
daripada fitnah Dajjal. Jadi Dajjal ini merupakan ujian terbesar bagi umat manusia. Terus yang kedua, pesan Nabi lewat hadis ini adalah bahwa semua nabi-nabi yang diutus Allah ke muka bumi ini semuanya memperingatkan umatnya masing-masing mengenai fitnah Dajjal. Jadi isu fitnah Dajjal ini bukan isu hanya di kalangan umat Islam, umat pengikut Nabi Muhammad SAW, tapi semua manusia sudah diperingatkan oleh Nabi yang Allah utus kepada kaumnya masing-masing mengenai fitnah Dajjal ini. Makanya di kalangan kaum Kristen, kaum Nasrani, mereka juga punya konsep tentang Dajjal sekalipun namanya bukan Dajjal. Mereka menyebutnya the Antichrist atau Antikristus, ya. Sebab nama Dajjal itu baru disampaikan oleh Nabi terakhir, Nabi Muhammad SAW. Semua nabi-nabi terdahulu tidak ada menyebut istilah Dajjal, ya. Hanya Nabi Muhammad lah yang menyebutkan istilah Dajjal. Dan istilah Antikristus cocok untuk Dajjal. Kenapa? Karena yang mereka kaum Nasrani maksud dengan Kristus adalah Jesus Christ, ya kan? Sedangkan bagi kita Jesus Christ itu sebutannya adalah Al-Masih Isa ibnu Maryam alaihi wassalam. Al-Masih Isa putra Maryam. Ya, mereka nyebutnya Yesus, kita nyebutnya Isa. Dan dalam keyakinan kita pun kelak nanti jika Isa alaihissalam sudah turun dari langit, maka di antara tugas mulia yang dilakukan oleh Isa alaihissalam adalah memerangi dan membunuh Dajjal. Makanya kalau mereka menyebut Dajjal itu antikristus, anti Isa alaihissalam, memang benar, karena Isa alaihissalam nanti menjadi musuhnya Dajjal. Jadi Al-Masih Isa ibnu Maryam alaihi wassalam, musuhnya adalah Al-Masihud Dajjal, ya. Dan istilah Al-Masih itu artinya juru selamat. Jadi juru selamat umat manusia yang sebenarnya yaitu Isa alaihissalam, ya, itu akan membunuh juru selamat palsu yaitu Dajjal, yang mana Dajjal ini akan dianggap sebagai juru selamat bagi siapa? Bagi kaum yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala, al-maghdubi alaihim, yang kita sebut dalam salat kita dalam suratul Fatihah. Dan sahabat bertanya, "Man humul maghdubi alaihim?" Siapa itu kaum yang dimurkai Allah di dalam suratul Fatihah? Kata Nabi, "Humul Yahud." Mereka adalah kaum Yahudi. Jadi kaum Yahudi menanti-nanti kedatangan Al-Masih juru selamat, tapi juru selamat yang palsu yaitu Dajjal. Jadi mereka nanti akan mengelu-elukan Dajjal sebagai juru selamat mereka. Sementara kita akan memandang bahwa juru selamat umat manusia yaitu Isa alaihissalam lah yang membunuh Dajjal. Dan jangan salah ya, bukan berarti kita mengakui agama Nasrani, tidak. Karena justru keyakinan kita Isa alaihissalam nanti kalau sudah turun di akhir zaman bukan membawa ajaran Nasrani, apalagi membawa ajaran baru, tidak, tapi menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Makanya ada hadis mengatakan yuqatilun nas alal Islam. Ketika Isa alaihissalam nanti sudah turun dari langit, Isa alaihissalam akan memerangi manusia sehingga memeluk Islam. Masya Allah, ya. Jadi Isa alaihissalam nanti akan berada di barisannya kaum muslimin, bahkan akan memerangi siapa saja yang tidak mau memeluk agama al-Islam. Kok Ustadz gambarannya Isa alaihissalam mengerikan begitu? Maksa orang memeluk agama Islam? Begini, masalahnya adalah turunnya Isa alaihissalam merupakan salah satu alamatul kubra, salah satu tanda-tanda besar kiamat. Tanda-tanda besar kiamat jumlahnya tidak banyak, cuma 10. Salah satunya adalah turunnya Isa alaihissalam. Dan semua 10 tanda besar itu turun atau tampil atau muncul ketika kiamat sudah dekat sekali akan terjadi. Ya, ini kiamat sudah dekat sekali akan terjadi, Isa alaihissalam sudah turun, orang masih ngeyel juga, nggak mau mengimani agama Nabi terakhir, Nabi Muhammad SAW. Lebih baik mati dia. Makanya Isa alaihissalam nanti tampil sebagai sosok yang tegas. Dia cuma menawarkan 2 pilihan saja, aslim taslam, masuk Islam engkau, niscaya engkau akan selamat dunia akhirat. Kalau nggak mau, dibunuh sama Isa alaihissalam. Ya, baik. Nah, poin yang ketiga dari hadis ini, Nabi menegaskan, ana akhirul anbiya, aku ini nabi terakhir, nggak akan ada lagi nabi setelah aku. Yang itu berarti kalian adalah umat manusia terakhir. Kita ini the last of mankind, kita ini ujung terakhir dari perjalanan umat manusia di muka bumi ini. Sehingga kata Nabi kita, tidak dapat dipungkiri lagi bahwa Dajjal akan keluar di tengah-tengah kalian. Jadi Nabi demi Nabi sudah memperingatkan soal Dajjal, Nabi demi Nabi sudah wafat satu persatu, termasuk Nabi terakhir Nabi Muhammad SAW sudah wafat, Dajjal belum keluar juga. Berarti Dajjal akan keluar di tengah umat Muhammad yang hidup tidak bersama Nabi Muhammad SAW. Yang berarti kita potensial ketemu dengan Dajjal, walaupun insya Allah tidak. Insya Allah tidak. Ya. Jadi kalau kita pelajari ilmu akhir zaman, ada syarat-syarat sebelum Dajjal keluar.
Dan setidak-tidaknya syarat-syarat itu sekarang belum terpenuhi. Misalnya apa? Dajjal hanya akan keluar kalau dunia sudah menyaksikan tegaknya kembali al-hukum al-islamiyah khilafatun ala minhajin nubuwah. Pemerintahan Islam berupa kekhalifahan yang mengikuti cara kenabian tegak kembali dengan ibu kotanya Baitul Maqdis, Yerusalem. Itu satu syarat. Dajjal nggak akan keluar kalau itu belum terjadi. Dan tentunya kita semua berharap bahwa pemerintahan Islam itu kembali tegak dalam waktu dekat ini. Tapi ada syarat kedua. Dajjal akan keluar jika khalifah yang memimpin khilafah dari pusatnya di Baitul Maqdis, di ibu kotanya di Baitul Maqdis nanti, itu jika khalifahnya gelarnya adalah Al-Mahdi, yang nama lainnya adalah, atau nama sebenarnya adalah Muhammad bin Abdullah. Sedangkan berdasarkan pemahaman kita akan ilmu akhir zaman, Al-Mahdi bukan yang ujuk-ujuk jadi pemimpin khilafah nanti, tidak. Ya, nanti akan ada beberapa khalifah-khalifah sebelum Al-Mahdi, puncak dari kekhalifahan yang benar-benar menegakkan keadilan itu muncul. Nah, jadi Al-Mahdi itu khalifah terakhir dari khalifah-khalifah sebelumnya yang membuka jalan bagi tegaknya keadilan secara merata di muka bumi, sebagaimana sebelumnya kezaliman tegak secara merata di muka bumi ini. Nah, pada masa itulah Dajjal muncul. Jadi insya Allah kita ini nggak ketemu Dajjal, Pak. Ya, insya Allah aman insya Allah. Ya. Cuman judulnya kan mewaspadai eskalasi fitnah akhir zaman menuju puncak fitnah. Jadi boleh jadi kita nggak ketemu puncak fitnah sampai akhir hayat kita nih, karena masih jauh ceritanya, masih panjang. Khilafah belum berdiri, khalifah terakhir belum muncul, yaitu Al-Mahdi. Tapi kita akan mengalami fitnah yang makin eskalatif, makin menanjak menuju kepada puncak fitnah itu. Ya, nah makanya kita harus mempelajari ini. Terus yang berikutnya, eskalasi fitnah akhir zaman. Jadi ada hadis bunyinya begini: Dzukirat Dajjalu 'inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Ad-Dajjal disebut-sebut di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya disebut-sebut oleh para sahabat. Jadi para sahabat Nabi itu punya kebiasaan kalau ngobrol tuh tema-temanya tuh serius ya. Salah satu tema serius yang mereka obrolin adalah soal Dajjal. Jadi Nabi mendengar para sahabat sedang menyebut-nyebut tentang Dajjal. Akhirnya Nabi ikut nimbrung. Nabi kemudian bersabda, "La ana la fitnatun ba'dikum akhwafu indi min fitnatid Dajjal." Sungguh fitnah sebagian dari kalian lebih aku takutkan dari fitnahnya Dajjal. Terus walan yanjua ahadun mimma qablaha illa naja minha. Dan tidak adalah seseorang yang selamat dari rangkaian fitnah tersebut melainkan dia akan pasti selamat menghadapi fitnah berikutnya. Wa ma suniat fitnatun mundu kanatid dunya saghiratun wala kabiratun illa li fitnatid Dajjal. Dan tidak ada fitnah yang dibuat sejak adanya dunia ini, baik fitnah kecil apalagi fitnah besar, kecuali dalam rangka menjemput kehadiran fitnah Dajjal. Nah, jadi gambarannya seperti gunung gitu, gunung ya. Fitnah-fitnah di akhir zaman itu kayak gunung, makin lama makin menanjak ya. Dan di balik hadis ini ada kabar gembira yang Nabi sampaikan. Apa itu kabar gembiranya? Dan tidak ada seseorang pun yang selamat dari rangkaian fitnah tersebut, melainkan dia pasti selamat menghadapi fitnah berikutnya. Jadi istilahnya, barang siapa yang menghadapi fitnah di level bawah gunung, dia akan selamat menghadapi fitnah berikutnya. Di fitnah berikutnya dia selamat, dia akan selamat menghadapi fitnah berikutnya. Dan jika umurnya sampai ke masa fitnah Dajjal, puncak fitnah muncul, niscaya dia akan terjaga dari fitnah Dajjal dengan imannya yang terpelihara itu, yang terjaga melewati fitnah-fitnah sebelum Dajjal itu. Dan sudah barang tentu makna sebaliknya pun terjadi. Barang siapa menghadapi fitnah di level gunung bagian bawah sudah terpuruk, imannya copot, imannya error, imannya bermasalah, apalagi sampai nawaqidul iman, batal imannya, niscaya menghadapi fitnah berikutnya dia akan lebih hancur lagi. Kenapa? Karena fitnah berikutnya lebih berat. Dan jika umurnya sampai ke zaman fitnah Dajjal muncul, puncak fitnah muncul, bisa dipastikan dia akan menjadi pengikut Dajjal. Dia akan menjadi abdud Dajjal, ya, hambanya Dajjal. Karena hebatnya tipu daya Dajjal di satu sisi, dan dirinya sudah tidak punya pertahanan lagi. Sudah tidak ada keimanan yang bisa mempertahankan dia dari fitnah yang puncak tersebut. Ya. Paham ya sampai di sini ya? Jadi walaupun kita nggak ketemu Dajjal, Pak, tapi karena fitnah makin lama makin berat, Pak, boleh jadi kita mengalami ujian yang berat, yang kalau kita lulus, insya Allah menghadapi yang berikutnya kita lulus. Tapi kalau kita gagal, menghadapi berikutnya lebih gagal lagi. Oke. Nah, jadi ini kesimpulannya. Dajjal merupakan fitnah paling dahsyat sepanjang zaman. Semua para nabi Allah telah memperingatkan umatnya masing-masing tentang fitnah Dajjal.
Keluarnya Dajjal ketika umat Islam hidup sudah tidak bersama lagi dengan Nabi Muhammad SAW, dan rangkaian fitnah akhir zaman itu laksana gunung yang kian memuncak hingga keluarnya puncak fitnah, yaitu Ad-Dajjal. Nah, pembahasan berikutnya adalah soal dosa nawaqidul iman. Jadi nawaqidul iman itu artinya dosa pembatal iman. Jadi dalam Islam dosa itu ada 3 level, 3 tingkatan. Tingkatan yang paling bawah disebutnya dengan as-saghair, dosa-dosa kecil, ya. Tingkatan yang di atasnya disebut dengan al-kabair, dosa-dosa besar, seperti mencuri, membunuh, korupsi, ya, berzina, itu dosa-dosa besar. Tapi ada dosa yang paling mengkhawatirkan, yaitu level yang tertinggi, level ketiga, yang disebut dengan dosa nawaqidul iman, dosa pembatalan iman. Jadi orang terlibat dalam dosa itu, dia imannya batal, Pak, copot imannya. Yang biasanya kita mengenal istilahnya murtad, gitu ya. Cuman kan selama ini kalau kita dengar kata murtad, yang kita bayangkan adalah seseorang muslim tiba-tiba mengumumkan, saya keluar dari Islam, saya pindah agama Kristen, saya pindah agama Buddha, misalnya gitu. Itu murtad. Satu-satunya pengertian murtad yang kita tahu kan seperti itu. Padahal ternyata bukan hanya yang seperti itu yang disebut dengan pembatalan keimanan atau murtad. Nah, dalam hal ini Nabi Muhammad SAW telah bersabda sebagai berikut: Badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil muslim. Segeralah kalian beramal sebelum datangnya fitnah-fitnah seperti malam yang gelap gulita. Jadi fitnah yang masif, yang begitu banyaknya, sehingga dunia menjadi seperti malam yang gelap gulita. Dan jika era tersebut tiba, maka fenomena yang muncul apa? Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Di pagi hari seseorang masih dalam keadaan mukmin, beriman, lalu menjadi kafir di sore harinya. Atau di sore hari seseorang masih dalam keadaan beriman, mukmin, lalu menjadi kafir di pagi harinya. Jadi jelas-jelas Nabi menggunakan redaksi pagi beriman, sore kafir. Sore beriman, pagi kafir. Nabi tidak menggunakan redaksi pagi berbuat kebaikan, sore berbuat kejahatan. Sore berbuat kebaikan, pagi berbuat kejahatan. Perbandingannya bukan antara berbuat baik dan jahat, tidak. Perbandingannya antara tadinya beriman dengan kafir. Artinya apa? Artinya di era fitnah yang sudah masif, dunia menjadi gelap gulita seperti potongan malam yang gelap gulita, maka ancaman bagi kita kaum muslimin sudah bukan lagi sekedar as-saghair, dosa kecil, bukan lagi al-kabair, dosa besar, tapi bahkan dosa nawaqidul iman, dosa pembatal keimanan. Dan inti masalahnya di mana? Di ujung hadis diterangkan, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Orang tersebut rela menjual dinnya, agamanya, demi memperoleh barang kenikmatan dunia. Jadi dia mengalami kerancuan berpikir dalam hal apa perkara yang mahal dan apa perkara yang murah. Bagi kita kaum beriman, perkara yang paling mahal dalam hidup kita namanya ad-din, agama. Itu paling mahal. Makanya ada doa di mana Nabi mengajarkan, di dalam doa tersebut ada bagian yang berbunyi, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan kau jadikan musibah yang menimpa kami dalam urusan agama kami. Kalau dalam urusan kesehatan, ya kami sabarlah menghadapinya. Kalau dalam urusan harta, kami sabar menghadapinya. Tapi kalau sudah musibah yang menimpa agama, wah itu paling mengerikan. Itu musibah yang paling mengerikan. Itu di satu sisi. Di lain sisi, lewat hadis ini Nabi mengajarkan kepada kita, semestinya kita orang beriman ini memandang kenikmatan dunia sebagai perkara yang murah, yang kalau kita dapatkan alhamdulillah, kalau kita tidak dapatkan juga alhamdulillah. Jadi jangan sekali-kali demi kenikmatan dunia yang hakikatnya murah itu, kita rela menjual agama yang hakikatnya paling mahal dalam hidup kita ini. Itu yang harus kita waspadai. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, lewat hadis ini Nabi semakin menegaskan betapa pentingnya kita memelihara iman kita, terutama ketika kita ditakdirkan Allah hidup di era fitnah demi fitnah yang begitu masif di akhir zaman. Ya, ini yang disebut dengan eskalasi fitnah, ya. Yang keempat, kaum beriman tidak mengalami kiamat. Jamaah sekalian rahimakumullah, dalam pengalaman hidup saya mengajarkan ilmu akhir zaman ini, saya sering mendapati ada sebagian umat Islam yang kalau sudah diajak bicara soal kiamat, soal akhir zaman, soal tanda-tanda besar, tanda-tanda kecil, itu kayak menghindar dengan alasan apa? Takut. Ya, saya ingat dulu waktu saya masih awal-awal bahas akhir zaman, kalau diundang itu saya suka ditanya, temanya apa Ustaz? Temanya boleh jadi kiamat sudah dekat. Sepakat nih. 3 hari lagi dia nelpon, Ustadz, setelah diomongkan, dibicarakan di DKM, kelihatannya usulannya supaya diganti Ustadz.
Loh kenapa? Karena pada takut dengan judul itu. Saya bilang, Anda tahu judul ini bukan dari saya, ini dari ayat surat Al-Ahzab ayat 63 yang berbunyi la'alla sa'ata takunu qaribah, boleh jadi kiamat sudah dekat. Begitu bahasa Al-Qur'an, bahasa Allah Ta'ala. Nah, jadi kita ini menjadi umat yang menghindari ilmu akhir zaman yang padahal sangat penting bagi kita yang sedang hidup di akhir zaman ini. Dan yang lebih penting lagi adalah menyadari bahwa sekalipun kiamat itu begitu mengerikan, tapi ketahuilah kiamat itu nggak akan menimpa atas orang beriman. Orang beriman nggak akan mengalami kiamat, Pak. Itu jaminan. Jaminan dari siapa? Dari Nabi Muhammad SAW. Mari kita lihat hadisnya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la taqumus sa'atu illa 'ala syirarin nas. Tidak akan terjadi as-sa'ah kiamat kecuali menimpa atas orang-orang yang paling buruk. Pertanyaan, siapa itu syirarin nas, orang-orang yang paling buruk itu? Dijelaskan di hadis yang lain. Tsumma yab'atsullahu rihan karihil miski massuha massul harir. Fala tatruku nafsan fi qalbihi mithqalu habbatin minal imani illa qabdathu. Thumma yabqa syirarun nasi alaihim taqumus sa'ah. Yang artinya, kemudian Allah Ta'ala mengirim sebuah angin yang aromanya seperti misik. Misik ini parfum yang mahal harganya, Pak. Nikmat sekali aromanya. Musk oil ya. Dan lembutnya selembut sutra. Jadi angin itu angin sepoi-sepoi, lembut begitu angin itu, kayak breeze ya istilahnya orang barat. Angin itu tidak melewati seseorang yang di dalam hatinya ada iman, meskipun imannya cuma seberat biji atom, seberat biji sawi ya, kecuali angin itu pasti mewafatkan orang beriman itu. Sehingga tinggallah di muka bumi ini orang-orang yang paling buruk saja. Lalu terjadilah hari kiamat menimpa atas orang-orang yang paling buruk itu. Jadi syirarin nas itu definisinya apa? Definisinya orang kafir 24 karat. Ya dong. Karena orang beriman sudah diwafatkan semua lewat angin lembut itu. Makanya saudaraku rahimakumullah, semestinya kita menjadi umat yang sangat peduli dengan ilmu akhir zaman tentang kiamat. Supaya apa? Supaya kita menjadi umat yang rajin menjaga keimanan kita, hifzul iman. Ya, jadi iman itulah yang menyebabkan seseorang tidak akan mengalami hari kiamat. Sekalipun dia hidup di zaman menjelang kiamat terjadi, dia nggak akan mengalami. Karena Allah sayang sama orang-orang beriman. Allah tidak akan izinkan kiamat menimpa kecuali atas orang-orang yang paling buruk, yang berarti orang-orang kafir 24 karat. Orang yang beriman sekalipun imannya cuma seberat biji sawi, diwafatkan baik-baik lewat angin lembut yang aromanya wangi tersebut tadi. Ya. Baik, ini poin yang keempat. Poin kelima, 3 tanda besar kiamat. Ada ayat Al-Quran dalam surat Al-An'am ayat 158 yang berbunyi, hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik. Yang mereka nanti-nantikan, maksudnya mereka ini manusia, yang manusia nanti-nantikan hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka. Ya. Yang kedua, aw ya'tiya rabbuka, atau kedatangan Rabbmu Allah Subhanahu wa taala. Atau yang ketiga, ya'ti ba'du ayati rabbika, kedatangan sebagian tanda-tanda Rabbmu. Terus yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Pada hari datangnya sebahagian tanda-tanda Rabbmu, tidak berguna lagi iman seseorang yang belum pernah beriman sebelum itu, atau belum pernah berusaha berbuat kebajikan dengan imannya itu. Qul intaziru inna muntazirun. Katakanlah, tunggulah, kami pun menunggu. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa ada 3 kemungkinan yang dialami oleh setiap manusia. Kemungkinan pertama, kedatangan malaikat. Ini tafsirnya para ulama adalah kedatangannya malaikat untuk mencabut nyawa seseorang. Jadi semua kita akan mengalami kedatangan malaikat yang tugasnya mencabut nyawa seseorang. Tentunya kalau orang itu orang beriman, malaikat dengan rombongan yang datang menjemput ruhnya, mencabut ruhnya itu adalah kumpulan malaikat yang wajahnya menyenangkan. Tapi kalau seseorang itu kafir, maka malaikat dan rombongan yang menjemput ruhnya itu datang dengan wajah yang garang, ya, wajah yang mengerikan. Ya, mereka yang beriman akan didatangi oleh malaikat rombongannya yang membawa kain kafan dari surga, aromanya wangi. Sementara mereka, rombongan malaikat yang mencabut ruh orang-orang kafir, itu datang dengan membawa kain kafan dari neraka. Ya, apa namanya, bahannya
kasar, ya kayak rambut tebal gitu, kayak ijuk gitu ya. Ya, kemudian mereka akan mencabutnya dengan cara yang menyakitkan. Baik, itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, kedatangan Robmu. Nah, ini para ulama tafsir mengatakan kedatangan Robmu itu nanti di hari berbangkit kita semua akan menyaksikan Allah Ta'ala tampil di hadapan seluruh umat manusia, dan Allah akan memerintahkan semua untuk bersujud, dan semua yang sudah terbiasa bersujud di dunia akan mudah bersujud, tapi mereka yang tidak pernah bersujud di dunia akan kesulitan bersujud ya. Terus yang ketiga, munculnya sebagian tanda-tanda Robmu, yang jika munculnya tanda-tanda Robmu ini, maka orang nggak berguna lagi iman jika sebelum itu dia nggak pernah beriman, jadi orang kafir. Yang kedua, dia beriman tapi nggak pernah berbuat kebaikan, jadi ngaku muslim tapi kerjanya maksiat aja, dugem aja gitu ya. Nah, apa sebagian tanda-tanda Robmu itu diterangkan dalam hadis berikut ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun idza kharajna la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira." Ada 3 perkara, 3 tanda Rabbmu, apabila telah muncul maka tidak bermanfaat iman seseorang bagi dirinya bila sebelum itu dia tidak pernah beriman, jadi orang kafir. Atau dia telah beriman, muslim, tapi tidak pernah berbuat suatu kebaikan apapun dalam keadaan imannya itu, jadi dia kerjanya maksiat aja, dugem aja, durhaka aja kepada Allah Ta'ala, nggak ada berbuat baik pada orang tua, nggak ada berbuat baik kepada keluarga, anak istri, nggak ada berbuat baik kepada tetangga, nggak ada ibadahnya, nggak ada, begitu ya. Nah, apa 3 tanda itu? 3 tanda itu adalah tulu'us syamsi min maghribiha, terbitnya matahari dari arah barat, 1. Yang kedua, ad-dajjal, keluarnya dajjal, puncak fitnah. Dan yang ketiga, dabbatul ard, binatang melata atau hewan melata yang keluar dari perut bumi. Jadi 3 tanda Rabbmu ini, ketiga-tiganya termasuk kategori alamatul kubra, 10 tanda besar kiamat. Di antara 10 itu 3 adalah matahari terbit dari barat, dajjal keluar, dan binatang melata keluar dari perut bumi. Jadi kalau 3 tanda ini sudah muncul, orang yang selama ini kafir pasti celaka. Mau dia ketemu matahari terbit dari barat kah, mau dia ketemu dajjal kah, mau dia ketemu binatang melata itu kah, dia akan celaka. Begitu juga orang yang mengaku muslim, ada iman, tapi nggak pernah berbuat kebaikan, maka dia begitu nanti matahari terbit dari barat, celaka dia. Begitu dia ketemu dajjal, celaka dia nggak bisa menghindar dari dajjal. Dan begitu dia ketemu binatang melata itu akan menstempel mukanya sedemikian rupa sehingga kelihatan mukanya menjadi gelap, menjadi kelam ya. Karena binatang melata ini dalam hadis itu diterangkan tugasnya adalah memberi tanda pada muka setiap orang yang dijumpai. Kalau dia jumpai orang yang beriman, dia buat wajah orang beriman itu cerah, cemerlang, glowing ya. Tapi kalau dia ketemu sama orang yang kafir, termasuk orang yang aku muslim tapi nggak pernah berbuat kebaikan, wajahnya akan jadi suram, jadi gelap ya, jadi keruh ya. Nah, jadi jamaah sekalian rahimakumullah, 3 tanda besar kiamat ini kalau sudah muncul, maka orang yang selama ini kafir akan celaka. Dan orang yang selama ini ngaku muslim tapi nggak pernah berbuat kebaikan apapun dalam keadaan imannya, celaka. Baik itu matahari terbit dari barat, baik itu ketemu dajjal, maupun ketemu binatang melata tadi. Baik. Yang keenam, para imam yang menyesatkan. Nah, ini luar biasa ini hadis ya. Semua hadis luar biasa, tapi ini luar biasa banget. Kuntu amshi ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini hadis diriwayatkan oleh sahabat yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, suatu ketika aku sedang berjalan bergandengan tangan dengan Nabi Muhammad SAW mau pulang ke rumah Nabi. Jadi Nabi mau pulang ke rumahnya, Abu Dzar mendampinginya. Faqala la ghairud dajjali akhwafuni ala ummati. Tiba dalam perjalanan itu Rasulullah SAW bersabda, sungguh selain ad-dajjal ada yang lebih kukhawatirkan atas umatku. Dan Nabi mengucapkannya sampai 3 kali. Dan ini mengagetkan bagi Abu Dzar Al-Ghifari. Kenapa? Karena Abu Dzar Al-Ghifari juga pernah mendengar Nabi mengatakan fitnah puncak, fitnah yang paling mengkhawatirkan adalah fitnah dajjal. Tiba-tiba Nabi mengatakan, ada selain dajjal yang sungguh aku khawatirkan menimpa umatku ya daripada dajjal. Dan Nabi sampai mengatakannya 3 kali. Akhirnya dia pun bertanya, ya Rasulullah, ma hadzal ladzi ghairu dajjali akhwafuka ala ummatika? Ya Rasulullah, apakah itu yang selain dajjal yang lebih engkau khawatirkan atas umatmu? Maka Nabi menjawab, a'immatan mudillin, para imam yang menyesatkan.
Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, ini termasuk yang Nabi peringatkan keras ya. Hati-hati dengan imam-imam yang menyesatkan. Nah, kalau kita mendengar kata imam, itu biasanya kita pahami sebagai apa? Pemimpin ya Pak ya. Imam itu pemimpin. Dan ternyata dalam Al-Quranul Karim, imam atau pemimpin itu ada dua jenis. Ada dua jenis imam atau dua jenis pemimpin. Jenis pertama adalah imam atau pemimpin yang mengikuti perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sudah barang tentu ini adalah imam pemimpin yang baik, yang patut kita ikuti, kita taati, kita patuhi. Allah Ta'ala berfirman, وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. Kami telah menjadikan mereka pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk masyarakat berdasarkan perintah kami, dan telah kami wahyukan kepada mereka untuk mengerjakan kebajikan, menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka selalu beribadah, menyembah. Ya, ini jenis imam pemimpin pertama yang disebutkan dalam Al-Quran. Tapi ada jenis yang kedua, yaitu imam pemimpin yang menyesatkan. Allah Ta'ala berfirman, فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ. Maka kami hukumlah Fir'aun dan bala tentaranya, lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut. Maka lihatlah bagaimana akibat orang-orang yang zalim. Dan kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang menyeru, yang mengajak manusia ke neraka. Dan pada hari kiamat mereka tidak akan ditolong. Jadi Al-Quran sudah menjelaskan ada dua jenis imam, dua jenis pemimpin. Pemimpin yang mengikuti perintah Allah, yang sudah barang tentu perintah Allah diantaranya adalah mengajak manusia menuju ke jannah, ke Darussalam, ke negeri kedamaian, ke negeri kebahagiaan yang hakiki dan abadi. Tetapi ada pemimpin yang tidak mengikuti perintah Allah, tapi mengikuti perintah syaitan. Dan mereka ini adalah pemimpin yang mengajak manusia menuju ke neraka, sudah barang tentu. Karena mereka mengikuti bisikan syaitan, sedangkan syaitan itu tempat tinggalnya kelak nanti bersama panglimanya yaitu iblis adalah di neraka yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena itu ya, kita harus hati-hati hidup di dunia ini. Jangan kita apa-apa kata pemerintah, kata pemimpin langsung kita ikuti saja. Kita harus sadar dulu ini pemimpin nyuruh berdasarkan perintah Allah atau tidak. Kalau berdasarkan perintah Allah kita nggak usah ragu-ragu mengikuti. Tapi kalau tidak, mohon maaf, perintah Allah lebih utama, kita ikuti, kita patuhi. Dan ternyata bukan hanya imam itu dalam pengertian pemimpin di tengah masyarakat, tapi pengertian imam juga bisa mencakup dua jenis pemuka agama, dua jenis ulama. Al-Quran juga menjelaskan ulama pemuka agama itu ada dua jenis. Ada jenis pertama, ulama atau pemuka agama yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sudah barang tentu inilah ulama yang pantas diikuti, pantas didengar fatwa-fatwanya, arahan-arahannya. Disebutkan dalam surat Fatir ayat 28, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah para ulama. Ya, jadi ulama yang takut kepada Allah, ini ulama yang patut kita ikuti, kita dengarkan arahannya, fatwanya. Tapi jangan salah, tidak semua ulama serta-merta bisa kita ikuti. Karena di dalam surat Al-A'raf ayat 175-176, Allah mengabadikan ada jenis ulama pemuka agama yang sesat dan menyesatkan. Bukan saja dianya sesat, tetapi dia mengajak masyarakat yang mau dengar arahan-arahan dia agar menjadi sesat. Dia menyesatkan pula. Dan ini ayatnya cukup panjang ya. Allah berfirman, "Watlu 'alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu asyaitanu fakana minal ghawin." Dan bacakanlah kepada mereka kisah, berita orang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami. Ini orang berilmu, dikasih ayat-ayat Allah kepada dia. Jadi pengetahuan tentang isi Alkitab dia miliki. Ya, kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu, lalu dia diikuti oleh syaitan sampai tergoda. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ard wattaba'a hawa. Jadi jika kami menghendaki, kami bisa mengangkat derajat dia. Ya, sesungguhnya kami tinggikan derajat dia dengan ayat-ayat tersebut. Cuman problemanya dia cenderung kepada bumi, kepada dunia, kepada hawa nafsu, memperturutkan hawa nafsunya yang rendah. Maka mathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhath atau tatruku yalhath. Maka perumpamaan orang seperti ini, pemuka agama seperti ini, ulama seperti ini, itu seperti anjing, kata Allah.
Jika kamu halau, diulurkan lidahnya. Dan jika kamu biarkan, dia ulurkan juga lidahnya. Ya, ini kan gambaran tentang penjilat, ya, penjilat. Kalau penjilat itu ya kerjanya mengulurkan lidah, gitu. Terus kata Allah selanjutnya apa? Dzalika matsalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina faqasusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah ini agar mereka mengambil pelajaran, mereka berpikir, ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, dalam kehidupan di dunia ini, kita umat Islam yang hadir sekarang ini, Pak, dalam konteks perjalanan sejarah, we are living in the darkest chapter of the Islamic history. Ini sudah berulang kali saya sampaikan, Pak, berdasarkan hadis tentang periodisasi perjalanan umat Islam. Jadi Nabi pernah menjelaskan bahwa perjalanan umat ini akan mengalami 5 fase, ya, 5 fase. Dan kita sekarang di fase keempat. Nah, fase-fase ini disebutkan oleh Nabi berdasarkan pemerintahan yang berlaku pada fase itu. Kata Nabi, fase pertama namanya pemerintahan an-nubuwah, kenabian. Tentunya pemerintahan terbaik, karena yang memimpin langsung Nabi Muhammad SAW, dan jelas sudah berlalu dia. Kemudian fase kedua namanya pemerintahan khilafah ala minhajin nubuwah, kekhalifahan yang mengikuti cara Nabi memerintah, cara Nabi memimpin. Itulah pemerintahan para khulafa ar-rasyidin yang juga sudah berlalu. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan Sayyidina Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Sudah berlalu. Kemudian fase yang ketiga, fase pemerintahan mulkan abdon, raja-raja menggigit. Menggigit apa? Menggigit Quran dan Sunnah. Itulah era kerajaan-kerajaan Islam yang berlangsung lama sekali, 1302 tahun. Jatuh bangun kerajaan Islam silih berganti. Ada kerajaan, kekuasaan, kepemimpinan keluarga Bani Umayyah, pusatnya di Damaskus. Ada keluarga besar Bani Abbasiyah, pusatnya di Baghdad. Dan ada keluarga Utsmani, pusatnya di Turki, di Istanbul. Sudah berlalu fase raja-raja Islam. Setelah itu kata Nabi datang fase keempat, fase kita sekarang ini. Ini fase mulkan jabriyah, fase para penguasa yang memaksakan kehendak mereka. Dan dunia menyaksikan, begitu kita masuk ke fase keempat ini, kepemimpinan Islam runtuh. Ya, dengan runtuhnya kerajaan Islam terakhir, yaitu Utsmani Turki. Maka jadilah umat Islam laksana anak-anak ayam kehilangan induk. Jadilah kita laksana gelandangan nggak punya rumah, Pak. Terpaksa kita bangun bedeng-bedeng, bangga pula dengan bedengnya, sampai teriak-teriak bedeng harga mati. Gitu. Padahal ini cuma bedeng. Gitu. Ya. Nah, jadi jamaah sekalian rahimakumullah, we are living in the darkest chapter of the Islamic history ini. Ini era paling kelam. Ini era di mana sebagian besar umat manusia bertanya pada pemimpinnya akan menjadi seperti pertanyaan dialog di dalam ayat ini. Jadi ayat ini berbunyi, وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَحِيصٍ. Dan mereka semua di padang mahsyar akan berkumpul menghadap kehadirat Allah Ta'ala, maka orang-orang yang lemah akan berkata kepada orang-orang yang sombong. Orang-orang yang lemah ini siapa? Orang-orang yang lemah adalah rakyat kebanyakan, karena rakyat kebanyakan itu lemah, Pak. Terus orang-orang yang sombong ini maksudnya siapa? Orang-orang sombong itu maksudnya penguasa kebanyakan, karena penguasa kebanyakan itu sombong. Jarang penguasa yang tawadu, yang rendah hati, yang mau ikut kepada perintah Allah. Jarang rakyat yang kokoh, yang kuat, seperti rakyat Gaza. Itu rakyat yang kokoh, sekalipun mereka dibantai, digenosida, tetap mereka imannya nggak goyah. Masjid boleh hancur, tapi sholat berjamaah jalan terus. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, nanti orang-orang lemah ini menuntut kepada orang-orang yang sombong, mantan penguasa mereka. Mereka akan mengatakan apa? Sesungguhnya kami dulu di dunia adalah pengikut-pengikut kalian. Maka dapatkah kalian hari ini menghindarkan kami dari azab Allah walaupun sedikit saja? Apa jawab para mantan pemimpin mereka? Mereka menjawab, sekiranya Allah memberi petunjuk kepada kami, niscaya kami dapat memberi petunjuk kepada kalian. Jadi di situ dia baru ngaku bahwa selama ini dia memimpin di dunia itu nggak ngikutin petunjuk Allah. Ya, sewaktu di dunia mana mau dia ngaku begitu? Dia mengakunya bahwa apa yang dia kerjakan ini pasti benar, pasti baik, dijamin kebaikannya. Ya. Bahkan yang lebih menyakitkan lagi, dia para orang-orang penguasa yang sombong ini mengatakan, sama saja bagi kita, apakah kita mau ngeluh, kita mau bersabar, kita tidak punya tempat untuk melarikan diri. Karenanya terjadilah gambaran yang mengerikan ini dalam surat Al-Ahzab 66-68. Yauma tuqallabu wujuhuhum fin nar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasul. Pada hari ketika muka wajah penghuni neraka dibolak-balik dalam api neraka, mereka berucap, mereka berkata, ya wahai kiranya dahulu kami taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasul.
Jadi mereka keliru. Di dunia bukannya taat pada Allah dan taat pada Rasul. Taat pada siapa? Disebutkan di ayat berikutnya. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabila. Ya Rabb kami, sungguh kami di dunia dulu telah mentaati para pemimpin dan para pemuka agama kami, ternyata mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Karena apa? Karena mau nurut sama pemimpin yang nggak ngikutin petunjuk Allah. Mau nurut sama pemuka agama yang nggak mau ngikutin petunjuk Allah. Sehingga mereka dengan geramnya mengatakan, Rabbana atihim dhi'faini minal adzabi wal'anhum la'nan kabira. Ya Rabb kami, timpakan pada mereka mantan pemimpin kami, mantan pemuka agama kami, azab 2 kali lipat dari yang kami terima, dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Yang sudah barang tentu kalimat ini nggak ada gunanya. Karena nggak menyebabkan mereka jadi selamat pindah ke surga. Enggak ya, tetap di situ juga. Makanya tolong jangan menggunakan logika yang sederhana yang sering digunakan orang yang nggak mau berpikir. Apa itu? Udahlah kita taat aja apa kata pemerintah. Kalau sesat ya nanti pemerintah itu yang menanggung dosanya. Enggak Pak, kita nanggung dosa juga. Gitu. Karena apa? Mau nurut sama mereka. Gitu. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, ketajaman mata hati kaum beriman ini yang paling penting. Ya. Jadi Nabi pernah bersabda, "Iyakhruju ana fikum fa ana hajijuhu dunakum wa iyakhruju lastu fikum famru'un hajiju nafsihi wallahu khalifati ala kulli muslim." Jika Dajjal muncul dan aku ada di tengah-tengah kalian, cukup aku mengalahkan Dajjal, bukan kalian. Dan bila Dajjal muncul, aku sudah nggak ada di tengah-tengah kalian, maka you're on your own. Setiap orang adalah pembela dirinya sendiri. Dan Allah menjadi penggantiku atas setiap muslim. Artinya, Nabi menyuruh kita mengokohkan iman tauhid kita. Karena bergantung kepada Allah itu satu-satunya jalan untuk selamat menghadapi puncak fitnah, khurujud Dajjal. Ya. Nah, karenanya saudaraku rahimakumullah, kembali kepada hadis tadi tentang memuncaknya fitnah, ada sebuah hadis yang bunyinya begini, Inna Dajjala maktubun baina ainaihi kafirun yaqra'uhu kullu mu'minin qari'in wa ghairi qari'in. Sesungguhnya di antara kedua mata Dajjal akan ada tulisan kafir yang dapat dibaca oleh setiap orang beriman, baik orang beriman itu mampu baca tulis maupun dia buta huruf. Bukan soal predikat akademisnya, bukan soal S1, S2, S3-nya, tapi soal imannya hadir atau tidak. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, ini terkait dengan puncak fitnah nanti. Tapi jangan salah, sebelum puncak fitnah pun kita sekarang berhadapan dengan banyak fitnah yang kalau iman kita nggak nyala Pak, kita nggak sanggup mendeteksi kekufuran yang ada di balik pihak yang kita bela itu. Ya. Tapi kalau kita mau menggunakan iman kita, mata hati kita, insya Allah sejelimet apapun fitnah itu kita tahu bagaimana mensikapinya. Ya saya ambil contoh sederhana saja. Sekarang ini banyak umat Islam yang begitu terjadi perang antara Iran dengan Israel, Amerika, semua pro Iran, ya kan? Padahal kita mesti bertanya, memangnya Iran ini membela siapa sih? Coba perhatikan kemarin ketika gencatan senjata itu mau dilakukan antara Iran dengan Amerika, Iran mengajukan 10 syarat, pelajari 10 syarat itu. Ada nggak urusan Palestina di situ? Nggak ada Pak. Ada nggak urusan Gaza di situ? Nggak ada Pak. Artinya apa? Artinya Iran sama aja sama Israel, kepentingannya dunia. Israel ingin merebut seluruh wilayah Timur Tengah, Iran juga demikian. Makanya ada istilah The Greater Israel, Israel Raya, membentang dari Mesir sampai Irak, dari utara Suriah sampai Mekah, Madinah. Dan ada yang namanya The Persian Crescent, bulan sabit Persia, bulan sabit Iran, yang meliputi Lebanon, Suriah, Irak, Yaman, ya, dan Irannya sendiri tentunya. Dan alhamdulillah salah satunya sekarang udah copot, yaitu Suriah. Suriah rakyatnya membebaskan diri dari cengkeraman Syiah yang dalam hal ini dibela oleh Iran. Makanya pemuda-pemuda Suriah sampai mengatakan, kalau Anda tanya kepada saya, apakah saya senang dengan kematian Ali Khamenei, ya pemimpin Iran, saya katakan tanpa ragu-ragu saya senang. Tapi saya lebih senang lagi kalau Iran bisa merudal Israel sampai ada kabar Netanyahu mati. Ah, itu baru seimbang. Karena Netanyahu pembantai anak-anak di Gaza, Khamenei pembantai anak-anak di Suriah. Pembantai tetap pembantai. Nggak akan ada pemikiran dalam diri orang sehat akalnya melindungi, membela pembantai manapun. Karena pembantai tetap penzolim, Pak. Karenanya sikap yang paling baik sekarang ini adalah memperbanyak salawat tashlil. Ya, salawat yang sudah sering kita dengar tapi barangkali nggak pernah kita renungkan maknanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashrilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang artinya, ya Allah, limpahkan salawat salam engkau kepada Nabi kita Muhammad SAW, sibukkanlah kaum penzalim dengan kaum penzalim, dan keluarkanlah kami dari tengah-tengah mereka dalam keadaan selamat. Ya, untuk apa? Selamat untuk fokus pada tugas utama kita, tahrir Masjidil Aqsa, membebaskan Masjidil Aqsa. Itu yang paling pokok harus kita lakukan sekarang, Pak. Jangan kita tertipu dengan berbagai tipuan-tipuan fitnah akhir zaman ini yang sangat dahsyat. Ya, ini dahsyat sekali, Pak. Ya.
Jadi kalau kita membela Iran, sadar tidak sadar kita nggak peduli dengan perasaan saudara-saudara muslim mukmin kita di Suriah, Pak, yang telah dizolimi puluhan tahun oleh sebuah rezim taghut zalim yang di backup oleh Iran. Demikian, mudah-mudahan apa yang sedikit kami sampaikan ini bisa menyadarkan kita, membuka wawasan keilmuan kita, dan kita terus mengharap kepada Allah Ta'ala, semoga fit